Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk lemma 134. Di sini kalau misalkan ada subset S subset dari R, tapi S-nya bukan himpunan kosong atau subset tak kosong dari R, nanti ada dua hal. Yang pertama, U merupakan supremum dari S jika dan hanya jika. Nah, ini syaratnya. Untuk setiap epsilon positif, berapapun epsilonnya yang penting positif, sekecil apapun, maka terdapat S1. S1 di dalam S ada anggota himpunan S yang memenuhi U dikurangi epsilon itu masih kurang dari S1. Jadi S1-nya berada di antara U kurangi epsilon dan U itu sendiri. Ya, jelas kalau U-nya itu supremum, nanti akan berakibat seperti ini. Saya tuliskan lagi, ini U-nya kan di sini. Nah, U-nya di sini. Jadi U dikurangi bilangan sekecil apapun epsilon, ini masih ada S1 anggota himpunan dari S yang berada di antara U kurangi epsilon dan U. Jadi kalau kita gambarkan, saya pakai warna lain. Kalau kita gambarkan, misalkan, nah ini supremumnya misalkan berada di sebelah sini. Nah, ini adalah U-nya. Nah, U dikurangi epsilon misalkan yang sangat dekat di sini misalkan, tapi ini enggak cukup dekat. Nanti kalau diberi yang lebih, diberi epsilon yang lebih kecil lagi, nanti bisa dekat. Nah, kalau ada U min epsilon, ini di sini tadi U min epsilon, U kurangi epsilon. Nah, di antara U min epsilon dan U ini pasti ada S1. Nah, S1-nya misalnya di tengah sini. Nah, di tengahnya atau di antaranya. Di antara U dan U min epsilon yang masih anggota, S1-nya masih anggota dari S. Jadi U tersebut dinamakan supremum. Syaratnya berapapun epsilonnya, U dikurangi atau dikurangi selisih sedikit sekali dengan sembarang bilangan positif, maka pasti ada S1. S1 berada di S. Kalau misalkan tadi diambil, nah misalkan ini U-nya, epsilonnya misalkan kecil sekali misalkan di sini. Set. Nah, kecil sekali itu U min epsilonnya. Nanti tengah-tengahnya tengah-tengahnya itu masih ada S1. Jadi ada antara U dan U min epsilon. Oke, itu supremum ya, supremum. Sekarang sebaliknya, kalau infimum juga mirip ya, mirip. Jadi kalau W disebut infimum dari S jika dan hanya jika ada epsilon. Untuk setiap epsilon positif pasti ada S2. Kali ini kita sebutnya S2 yang memenuhi ini, yang memenuhi U ditambah bilangan sekecil apapun masih lebih besar dari S2. Jadi kalau digambarkan, kira-kira kalau S-nya di sini, maka supremumnya infimumnya misalkan di sini. Ini U, W. Nah, W. Kemudian kalau W ditambah bilangan sekecil, kalau ini besar ya. Ini W ditambah epsilon. Nah, maka terdapat S2. Ini tambah epsilon. Epsilonnya nanti bisa diperkecil. Nanti di tengah-tengahnya pasti masih ada S2. Nah, ini S2 yang masih merupakan anggota dari S. Sekecil apapun epsilonnya. Kalau epsilonnya di sini juga
nanti di tengah-tengahnya juga ada. Itu syarat dari infimum dan supremum. Oke, nanti selanjutnya aksiomanya. Aksiomanya ini nanti merupakan pembahasan tentang sifat lengkap dari R, himpunan bilangan real. Jadi dalam aksioma supremum ini mengatakan bahwa kalau ada subset tak kosong S, subset dari R, ini terbatas ke atas, maka supremumnya pasti ada. Jadi dia harus tak kosong dan terbatas. Kalau dia tak kosong terbatas, maka supremumnya ada. Akibat dari sifat lengkap ini adalah jika subset tak kosong S subset dari R ini terbatasnya ke bawah, maka dia pasti punya infimum ya. Nanti pembuktiannya bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian penggunaannya sifat dari aksioma supremum itu sendiri bagaimana? Nah, yang pertama ini ada beberapa teorema. Jika ada subset S yang tak kosong, subset dari R, terbatas ke atas, kemudian ada sembarang A di dalam R, dan didefinisikan himpunan A plus S ini adalah A tambah S dengan S anggota dari S. Jadi kalau misalkan ada, nah ini anggota misalkan dari 2 sampai 4, kita ambil A-nya misalkan sama dengan berapa? Misalkan 3. Berarti nanti himpunan A plus S-nya adalah dari berapa? Dari 5 sampai 7 ya. Dari 5 sampai 7. Kan dari 2 sampai 4, kalau ambil A-nya 3, masing-masing ditambah 3. Maka supremumnya adalah supremum dari himpunan A plus S itu nanti akan sama dengan A ditambah dengan supremum dari S. Tadi yang 2 sama 4 itu supremumnya kan 4 ya. Nanti silakan dibuktikan supremumnya 4. Kalau A-nya 3, maka anggota yang himpunan 5 sampai 7 ini supremumnya adalah 7 ya. 3 tambah 4. Itu yang pertama. Kemudian sama infimum, kalau diberikan subset tak kosong S dari R terbatas, kemudian ada sembarang bilangan real A yang positif, ini A nya harus positif, maka kalau didefinisikan A kali S adalah setiap anggota himpunan S dikalikan dengan A ya. Jadi himpunan AS adalah himpunan yang anggotanya A dikalikan dengan setiap anggota himpunan S. Maka infimumnya nanti ini akan menjadi A dikali infimum dari S. Gambarannya kalau misalkan tadi 2 sampai 4, ambil A-nya 3, ini infimumnya kan 2 nih. Ini infimumnya 2. Kalau A-nya 3, maka himpunan 3S-nya menjadi 6 sampai 12. Masing-masing kali 3. Nah, nanti infimumnya bagaimana? 6 sampai 12 ini. Infimumnya ya berarti infimum dari himpunan sebelumnya dikalikan 3. 2 kali 3 yaitu 6. Oke, itu teoremanya. Berikutnya lagi, jika ada A dan B
Ini ada dua himpunan atau dua subset tak kosong dari R. Kemudian memenuhi A kurang dari atau sama dengan B untuk setiap A-nya di dalam A, B-nya di dalam B, atau anggota himpunan B. Maka supremum dari A pasti kurang dari atau sama dengan infimum dari B. Contoh sederhananya yang memenuhi adalah ini harus untuk setiap ya, A-nya kurang dari atau sama dengan B untuk setiap. Jadi A yang terbesar itu harus kurang dari B yang terkecil atau sama dengan. Ya, gambarnya misalkan ini B-nya di sini, A-nya di sana. Ini A-nya. Maka supremum dari A ya jelas akan kurang dari infimum dari B atau sama dengan. Kejadian sama dengan itu kalau misalkan nyambung ya, misalkan ini B, kemudian A-nya nyambung di sini, baik terbuka ataupun tertutup ya. Ini A. Nanti supremum dari A, batas atas terbesarnya, batas atas terkecilnya itu akan sama dengan infimum dari B, yaitu di sini di pertengahan. Itu akan sama dengan. Kemudian nanti akan ada sifat Archimedes. Archimedes ini menyatakan bahwa untuk setiap X dalam R, nah ini akan banyak dipakai. Setiap X di dalam R pasti ada N di dalam N ini bilangan asli, himpunan bilangan asli yang memenuhi X-nya kurang dari N. X-nya kurang dari N atau ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tersebut. Saya ulangi. Jadi konsep sifat Archimedes ini adalah setiap berapapun bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan tersebut ya, lebih besar dari bilangan tersebut. Berapapun bilangan realnya. Misalkan bilangannya 2.357.000. Nah, ya ini pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real ini, ya tinggal tambah satu saja. Kalau misalkan koma ya ditambah bilangan real yang bilangan asli yang mendekatinya. Oke, itu sifat Archimedes. Nah, nanti dengan sifat Archimedes ini bisa digunakan untuk membuktikan. Ini akibat dari sifat Archimedes ini digunakan salah satunya untuk membuktikan bahwa infimum dari himpunan S yang anggotanya 1/n itu adalah 0. Jadi 1/n itu 1 setengah, kalau n nya 3 1/3, sepertiga, atau kalau kalau kita pakai garis bilangan nanti anggotanya 1, ini 0 ya, nanti 1 setengah di sini, 1/3 kira-kira di sini, 1/4, 1/5 kira-kira situ, dan seterusnya sampai seterusnya 1/6, 1/7, 1/8 dan seterusnya. Nah, infimumnya ini adalah 0. Nanti pakai sifatnya Archimedes pembuktiannya. Buktinya ini karena S-nya tak kosong, jelas S itu tidak kosong ya. Ada untuk membuktikan tidak kosong cukup tunjukkan satu saja anggotanya. Satu anggota ya, misalkan setengah. Oh, ini anggota dari S. Oh, berarti S-nya tidak kosong. Kemudian selain tidak kosong, S itu juga terbatas ke bawah atau dibatasi di bawah oleh 0. Jadi untuk terbatas ke bawah itu untuk setiap anggota S itu pasti akan
lebih dari atau sama dengan batasnya 0. Jadi seper n berapapun n nya itu pasti lebih dari 0 ya. Jadi 0 adalah batas bawah. Oke, menurut teorema sebelumnya, kalau dia tidak kosong dan terbatas ke bawah, maka dia pasti punya infimum. Misalnya infimumnya adalah W. Ya jelas W nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau kita ambil sembarang epsilon positif dengan sifat Archimedes, maka ada n di dalam n yang memenuhi 1 per epsilon kurang dari n ya. 1 per epsilon kurang dari n. Saya ulangi ya. Kalau ada epsilon positif, epsilon itu positif. Kalau di Unreal 1 sudah dijelaskan, kalau ada epsilon atau sembarangan bilangan real positif, maka seper epsilonnya atau seper bilangan tersebut juga positif ya. Jadi kalau punya seper epsilon itu positif atau bilangan real, pasti kalau dari sifat Archimedes kan dia sebagai bilangan real pasti ada bilangan n yang lebih besar darinya. Ini pakai sifat Archimedes ya. Jadi kalau ada epsilon positif, maka ini dulu, maka seper epsilon juga positif. Kemudian kalau ada seper epsilon bilangan real dan dia positif ternyata, maka ada n yang memenuhi seper epsilon kurang dari n. Kemudian kalau kita tukarkan, ini n nya ke sini, epsilonnya ke sana ya, atau istilahnya pindah ruas ya. Ini seper n akan kurang dari epsilon, sehingga akan diperoleh apa? Seper n yang kurang dari epsilon ini, kemudian tadi W nya juga positif, karena epsilon itu sembarangan bilangan yang kecil, maka mau tidak mau, ini saya perbesar dulu sebentar, maka mau tidak mau dengan sekecil-kecilnya epsilon ini mepet atau apa ya, mendesak nilai dari seper n ini semakin lebih kecil lagi, nilai dari W semakin kecil lagi. Nah, karena W nya itu boleh sama dengan 0, nah ini lebih besar, W nya lebih besar atau sama dengan 0. Karena epsilonnya semakin kecil dan W nya boleh sama dengan 0, maka mau tidak mau W nya itu harus 0. W nya harus 0 ya. Ini disampaikan karena epsilonnya positif itu sebarang, maka ini teorema sebelumnya ini membuktikan bahwa W nya sama dengan 0. W itu tadi adalah infimum dari S. Jadi ini dipepet terus epsilonnya, ini misalkan 0, epsilonnya masih di sini, berarti W nya di sini di antara 0 sama epsilon. Kemudian berarti epsilonnya belum kecil. W yang tadinya W anggap saja epsilon, berarti ada W lagi di sini yang lebih kecil lagi. Nanti mepet terus, akhirnya W nya ini epsilonnya sudah sangat kecil, mepet ke kiri terus, W nya nanti akhirnya sama dengan 0. Oke, jadi ini yang membuktikan bahwa infimum dari seper n adalah 0. Oke, satu lagi, akibat
dari sifat Archimedes ini, kalau ada T sembarang bilangan ya, T positif, berapapun T-nya, pasti akan ada N di dalam N, bilangan asli, yang memenuhi 0 kurang dari 1/n kurang dari T. Jadi misalnya apa ya, T ini bilangan kecil, bilangan positif kecil. Misalkan T-nya di antara 0 itu ada T-nya misalkan bilangan kecil berapa? Setengah setengah. Pasti ada N, ini kan ini T-nya ini ya, pasti ada N yang memenuhi 1/n di sini. Ya antara 0 dan setengah, misalkan 1/5. Misalkan 1/5 itu kan lebih kecil. Anggap saja ini T-nya pasti ada yang lebih kecil lagi ya. Jadi pasti ada nilai bilangan asli yang berbentuk 1/n gitu, bilangan asli tadi yang berada di antara 0 sampai T. Berapapun nilai T-nya, yang penting T-nya harus lebih dari 0. Ini pembuktiannya ini. Pembuktiannya bisa dipahami lagi, tapi gambarnya seperti itu ya. Gambarannya bahwa ada 1/n yang memenuhi untuk setiap T lebih dari 0. Yang memenuhi 0 kurang dari 1/n kurang dari T, berapapun T-nya. Jadi dua akibat dari sifat Archimedes ini. Yang pertama ini infimum dari 1/n itu 0, dan kalau ada T yang kecil pasti ada N yang memenuhi 1/n-nya kurang dari T, 1/n-nya positif. Ini nanti yang akan sering digunakan untuk pembuktian berikutnya. Terima kasih, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.